berbanding terbalik dengan timnas Malaysia. Reaksi tidak percaya legenda timnas Malaysia Syafiq Salih dan supporter Malaysia usai skuad muda Indonesia tumbangkan timnas Myanmar 1-0 di laga perdana Piala AFF. Ini target Sintayong di Piala AFF usai tumbangkan Myanmar 0-1 pada laga perdana Piala AFF. Ngamuk-ngamuk di Almere City, Tom Haye pertimbangkan cabut dari klub. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga sengit tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia kontra Myanmar baru saja tersaji dalam matchday perdana grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Tuona Yangon pada Senin malam tadi. Kemenangan tentunya menjadi target timnas Indonesia di laga tadi, sebab hanya tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir grup B yang bisa lolos ke babak semifinal. Pertandingan berjalan cukup keras yang diperagakan tim tuan rumah ke skuad asuhan Sintayong. Beberapa pemain Myanmar harus mendapatkan banyak kartu kuning pada laga perdana ini. Tackle keras dan aksi tidak sportif menjadikan Myanmar tampil terlihat kebingungan menghadapi timnas Indonesia. Banyak peluang didapatkan skuad Myanmar pada laga tadi. Namun selain karena kurang klinisnya lini serang Myanmar, aksi cemerlang Cahya Supriyadi di bawah mister gawang Garuda juga menjadi penyebab gagal mencetak golnya timnas Myanmar. Di babak pertama, skuad Garuda bermain imbang 0-0. Namun memasuki babak kedua saat Sintayong memainkan Rafael Struijk hingga Asnawi Mangkualam, permainan timnas Indonesia semakin mengerikan. Dari banyaknya peluang tercipta dari aksi Rafael Struijk pada babak kedua, hanya satu gol tercipta dari kaki Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Walaupun gol ini tercatat sebagai gol bunuh diri dari Jin Yi Aung karena dianggap wasit ada pantulan dari tiang gawang ke pemain timnas Myanmar tersebut. Legenda timnas Malaysia Syafiq Salih membocorkan penyebab Harimau Malaya ditahan imbang Kamboja di Piala AFF 2024. Ex-striker yang pernah membobol gawang timnas Indonesia itu mengkritik kebiasaan Malaysia hanya melihat bola di laga pertama grup A Piala AFF. Dalam laga tersebut, Harimau Malaya bermain imbang 2-2 dengan Kamboja di Phnom Penh Stadium pada Minggu 8 Desember 2024 kemarin. Timnas Malaysia sejatinya sempat membuka keunggulan lewat gol Struijk Wilkin pada babak pertama. Namun Kamboja kemudian berbalik unggul lewat gol Abdelkader Coulibaly dan juga Satai. Beruntung striker muda Malaysia Fergus Tierney menyelamatkan Harimau Malaya dengan gol penyama kedudukan. Menanggapi hasil imbang di atas, Syafiq Salih meyakini kebiasaan pemain Malaysia yang gemar melihat bola menjadi penyebab Harimau Malaya kebobolan 2 kali. Termasuk gol Satai yang dihasilkan dari situasi bola mati karena para pemain Malaysia yang tidak melihat pergerakan tanpa bola dari lawan. Hal itu menjadi penyebab Malaysia gagal mencuri poin penuh atas Kamboja, menurut legenda Harimau Malaya tersebut. Pola kebiasaan melihat bola cukup terlihat pada gol ini. Memang tidak ada siapa-siapa. Semua pemain hanya melihat bola saja. Lawan bebas bergerak dari belakang. Itu berbahaya bagi tim manapun, terutama saat bertahan. Kalau dia menyerang bola. Itu mudah, kata Syafiq Salih. Syafiq Salih pun membandingkan kualitas timnas Malaysia kini yang jauh berbeda dengan skuad Garuda yang di ajang Piala AFF kali ini, menurunkan mayoritas pemain mudanya. Langkah ini dilihat sang legenda timnas Malaysia ini sebagai persiapan serius dari timnas Indonesia membentuk timnas mereka jauh lebih siap pada event besar ke depannya. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang melihat secara matang ajang besar ke depan dengan mencoba memberi jam terbang internasional untuk para pemain mudanya di ajang Piala AFF kali ini. Malaysia bisa belajar dari apa yang dilakukan skuad Garuda. Tom Haye ngamuk-ngamuk usai jadi cadangan di laga Almere City kontra FC Utrecht akhir pekan lalu. Sang pemain lantas mengancam hengkang pada bursa transfer musim dingin 2025. Tom Haye merasa tidak terima dijadikan pemain cadangan dalam 2 laga beruntun di Liga Belanda. Ia sempat mengutarakan kekesalan ketika tahu akan dicadangkan pada laga kontra FC Utrecht yang berlangsung pada hari Minggu 8 Desember kemarin. Lebih lanjut, Tom Haye mengatakan keputusan sang pelatih tidak sesuai dengan kontrak yang ditawarkan oleh Almere City. The Professor menegaskan hal ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Laman Football Premier mengatakan Tom Haye kemungkinan besar akan mencari klub baru pada Januari 2025. Ia begitu kesal dengan sikap dan penjelasan dari sang pelatih. Opsi hengkang dari Almere City cukup terbuka buat Haye.
Apalagi pemain berusia 29 tahun itu hanya dikontrak selama semusim saja di klub berkostum merah tersebut. Saya telah mengatakan saya tidak setuju dengan hal itu. Dan setiap penjelasan yang saya terima adalah saya tidak setuju. Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam. Tentu saja saya juga sudah berdiskusi dengan klub. Dan karena alasan tertentu Anda membuat pilihan seperti itu. Tentu saja saya tidak datang ke Almere untuk ini. Ini situasi yang tidak bisa dimengerti. Justin Hubner merupakan bek andalan timnas Indonesia era kepelatihan Sintayong. Bek jangkung itu sering mengisi pos pertahanan bersama J. Ijaz dan Rizky Ridho. Kendati menjadi andalan bagi timnas Indonesia, Justin Hubner cukup minim menit bermain bersama Wolverhampton U21. Pemain 21 tahun itu baru mencatatkan satu penampilan musim ini. Itu pun terjadi pada bulan Agustus lalu, ketika keok dari Arsenal U21 dengan skor 1-3. Justin Hubner mengakui lebih senang ketika bermain untuk timnas Indonesia ketimbang bermain untuk Wolverhampton U21. Bukan karena menjadi pemain utama, melainkan karena tekanan yang dirasa lebih menantang. Hubner merasa terhormat karena bisa membela skuad Garuda, terlebih dukungan supporter yang sangat tinggi. Setiap menjalani tugas negara, Justin Hubner mengaku ingin tinggal lebih lama di Indonesia. Namun hal itu sulit untuk dijalani karena dirinya juga harus kembali pulang ke Inggris untuk memperkuat Wolverhampton U21. Mungkin bagi saya terasa lebih istimewa ketika saya kembali ke timnas dibandingkan kembali ke klub saya. Karena akhir-akhir ini tekanannya lebih seru di timnas dibandingkan di klub. Tentu saya merasakan tekanannya. Dan setiap saya kembali ke Indonesia, saya sangat menyukainya. Saya ingin berjuang untuk semua orang. Saya senang setiap kali kembali ke Indonesia. Kadang saya berharap saya bisa tinggal di sini lebih lama, tetapi saya harus kembali ke Inggris, kata Justin Hubner. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan perkembangan terkait proses calon naturalisasi penyerang timnas Indonesia oleh Rumeni. Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda, terutama menjelang ajang bergengsi seperti Piala AFL dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret 2025 mendatang. Striker asal klub FC Utrecht itu mulai mencuri perhatian setelah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada bulan November lalu. Namun proses naturalisasi pemain yang pernah memperkuat timnas junior Belanda tersebut belum menunjukkan kemajuan signifikan hingga saat ini. Dito menjelaskan proses naturalisasi oleh Rumeni masih menunggu langkah awal dari PSSI. Menurutnya, langkah pertama dalam proses naturalisasi adalah pengajuan berkas resmi dari PSSI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu dokumen tersebut akan melalui pembahasan tingkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret 2025 mendatang. Kehadiran oleh Rumeni di lini depan dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil yang positif. Namun timnas Indonesia fokus menghadapi Piala AFF untuk saat ini. Langkah strategis naturalisasi pemain terus diupayakan untuk meningkatkan performa tim di ajang internasional. Sintayong membenarkan timnas Indonesia tidak memasang target juara di Piala AFF kali ini. Turun dengan dominasi pemain muda, skuad Garuda sebenarnya tetap menjadi salah satu yang diunggulkan untuk meraih trofi juara. Namun Sintayong mengatakan dirinya ingin memberikan banyak pengalaman kepada para pemain muda. Terlepas dari itu, Sintayong mengklaim timnya akan tetap tampil dengan maksimal. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga meminta para pemainnya tidak terbebani ekspektasi publik untuk bisa fokus pada pertandingan ke pertandingan lain. Sintayong pun berbicara terkait fokus utama yang ingin dicapai skuad Garuda dalam kompetisi negara-negara Asia Tenggara tersebut. Ia mengaku ingin menjadikan Piala AFF 2024 sebagai ajang persiapan dalam menatap gelaran SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Target di kompetisi Piala AFF jelas adalah bahwa ingin memberi banyak pengalaman kepada lebih banyak pemainnya. Saya ingin para pemain tetap bermain maksimal dan tetap bekerja keras, sehingga kami selangkah demi selangkah bisa meraih hasil yang kami inginkan dan bisa lolos dari babak grup. Kalau bisa, kami bisa melaju lebih jauh lagi, kata Sintayong. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.